Ya Tuhan, sesungguhnya apapun yang kami lakukan di dalam dunia ini, ketika kami melakukannya untuk Engkau, tak ada satupun yang sebanding dengan tindakan-Mu di atas kayu salib. Pengorbanan-Mu begitu besar bagi kami. Engkau memberikan yang berharga, yaitu darah-Mu yang mahal bagi setiap kami. Harusnya kami yang mengalami hukuman, tetapi Engkau menggantikan kami seperti seekor domba yang dibawa ke mezbah, disembelih untuk menghapuskan dosa umat Israel. Engkau korbankan diri-Mu bagi kami. Ya Tuhan, kiranya hari ini Tuhan, kami boleh merenungkan akan makna pengorbanan-Mu sebagai anak domba Allah yang tersembelih bagi setiap kami. Kami rindu Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Firman Tuhan mengubahkan hidup kami semakin berkenan bagi Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali boleh melihat wajah Bapak Ibu sekalian dari sudut ini. Rasanya sejak kami bertiga khotbah di tahun 2026 ini, baru hari ini ya saya khotbah kembali di KU1. Senang melihat wajah Bapak Ibu yang segar setelah liburan yang nggak tahu berapa lama ya Bapak Ibu menikmatinya. Tetapi kemarin ada break buat setiap kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam kalender gerejawi, minggu ini diperingati sebagai Minggu Palma dan juga Minggu Sengsara. Memang gereja kita tidak secara khusus mengikuti kalender gerejawi, tetapi kita mulai belajar. Nanti ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan kemudian kita merayakan Paskah. Bapak Ibu sekalian, Minggu Palma itu mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem. Di situ orang banyak memegang daun palem ya, atau daun kelapa lah ya, semacam itu ya. Kemudian digoyang-goyangkan, mereka bersorak hosana, hosana. Ya. Bahwa Yesus datang ke sana menaiki seekor keledai. Seolah-olah mereka menyambut raja yang datang. Dan bagi orang Israel pada waktu itu, Yesus diharapkan menjadi seorang raja yang membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Itulah makna daripada Minggu Palma. Namun Tuhan Yesus ketika berjalan menuju gerbang kota Yerusalem, dia menyadari bahwa ketika dia masuk ke kota itu, dia bukan akan dimakotai dengan mahkota emas, didudukan di atas tahta, tetapi memasuki sebuah penderitaan. Dia akan menjalani hukuman. Dia akan mau mengenakan mahkota, tetapi bukan mahkota emas, tetapi mahkota duri. Dan itulah Minggu Sengsara. Kita memasuki minggu di mana kita diingatkan pada hari Jumat nanti Kristus sudah mati di atas kayu salib menggantikan kita. Sebelum minggu depan kita merayakan Paskah, hari kemenangan Kristus di atas kayu salib. Ketika Kristus memasuki kota Yerusalem, dia menyadari bahwa dia seperti seekor anak domba yang akan disembelih dan dikorbankan. Sebagaimana yang dilakukan para imam, ya, melakukan korban penghapusan dosa bagi umat Israel. Khususnya mereka pada waktu itu juga akan merayakan Paskah orang Yahudi. Karena itu hari ini kita bersama-sama
sebelum kita memasuki Paskah minggu depan, sebelum kita memasuki Jumat Agung, Yesus menderita di atas kayu salib. Hari ini kita memikirkan, merenungkan bagaimana Kristus sesungguhnya adalah anak domba yang disembelih bagi setiap kita. Bacaan Wahyu tadi mengingatkan kita siapakah Kristus sesungguhnya. Ada dua bagian Alkitab yang akan kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian yang menjadi dasar kita di dalam perenungan hari ini, yaitu dari Yesaya 53 ayat 7 dan kemudian Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-40. Namun kita di awal ini kita hanya membaca di ayatnya yang ke-38 untuk Yohanes pasal 18. Mari Bapak Ibu kita akan membaca bagian ini. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan, kita bersama-sama membacakan bagian firman Tuhan ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab, boleh membaca dari layar di depan. Mari kita baca bersama-sama, demikianlah firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 7, 2, 3. Dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Bagian berikutnya Yohanes pasalnya yang Yohanes pasalnya ke-18 ayat yang ke-38. Mari kita baca bersama-sama. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun juga padanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita pernah mendengar berita tentang ini Bapak Ibu sekalian. Beberapa tahun yang lalu kita ingat seorang gubernur DKI bernama Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal dengan Ahok dihadapkan kepada sidang pengadilan karena dia mungkin salah ucap begitu dalam pidatonya. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam peradilan itu kita bisa melihat bagaimana ruang pengadilan itu tidak hanya diisi dengan masalah hukum, tetapi di dalamnya juga ada tekanan aksi massa. Masih ingat aksi 212 ya, kayak nama kapak apa itu ya? Ya mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Juga tentang opini publik ya. Bahkan juga ada kepentingan politik. Ahok waktu itu berpikir temannya yang ada di Istana Negara yang namanya Jokowi, ya saya boleh panggil namanya gitu ya, bukan presiden lagi ya, mungkin akan menolong dia. Tetapi waktu itu Jokowi diam saja. Dan Bapak Ibu sekalian, hakim yang bertugas pada waktu itu tidak hanya menghadapi fakta, tetapi juga mendapatkan tekanan yang besar dari masyarakat, dari politikus, dari banyak pihak. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu yang menjadi hakim pada waktu itu. Apa yang menjadi sikap kita Bapak Ibu sekalian? Apakah kita akan memilih berdiri di pihak yang benar atau kita malah mencari jalan aman? Ya kita sudah tahu hasilnya ini. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, situasi itulah yang kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-18 tadi. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dibawa ke depan Pilatus untuk diadili. Dan Bapak Ibu sekalian, pengadilan Yesus di hadapan Pilatus itu bukanlah pengadilan yang hanya sebuah proses hukum, tetapi di dalamnya ada sebuah drama yang besar
antara kebenaran dan kompromi. Injil Yohanes memang ditulis untuk menunjukkan Yesus adalah anak Allah. Dan di dalam pasal 18 ini kita melihat Yesus berada di fase akan mengalami kesengsaraan. Fase menuju kepada kayu salib. Di sini dia menghadapi peradilan. Peradilan bukan karena kesalahannya tetapi karena kebencian dan juga tekanan religius politik. Ada hal kaitan dengan para imam dan orang-orang yang ada hubungan politiknya pada waktu itu. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat di dalam Yesaya 53, bagian yang kita baca tadi, sudah menubuatkan dari jauh-jauh hari, ya, ratusan tahun sebelumnya, tentang seorang hamba yang akan menderita seperti seekor anak domba yang akan dibawa ke pembantaian. Dan Bapak Ibu sekalian, Yohanes 18 itu adalah penggenapan daripada nubuatan Yesaya 53. Di mana anak domba yang tidak bersalah harus dihukum supaya orang yang bersalah itu dibebaskan. Dan menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana nubuatan ini digenapi oleh Yesus Kristus di dalam peradilan yang kita baca tadi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Kristus adalah anak domba yang ditolak, namun dia tetap diam di dalam kebenaran. Kalau kita membaca di ayatnya yang ke-38, membuka perikop ini, di situ kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi, para imam membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Di sini kita baca bagaimana ironis sekali mereka tidak mau masuk ke dalam gedung peradilan itu supaya mereka tidak najis. Karena mereka akan merayakan Paskah orang Yahudi. Namun di sisi lain mereka sedang merencanakan sebuah pembunuhan kepada Kristus oleh karena hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Memang pada waktu itu ada aturan bahwa orang Yahudi tidak bisa menghukum mati orang lain karena mereka ada di dalam penjajahan Romawi. Hanya pemerintah Romawi lah yang dapat menghukum mati seseorang. Mereka ingin membunuh Tuhan Yesus tetapi menggunakan tangan orang lain. Hal menarik berikutnya yang kita lihat bahwa di ayatnya yang ke-37 dan ke-38, dialog Tuhan Yesus dengan Pilatus. Ada satu kata yang beberapa kali disebut, yaitu kata kebenaran. Pilatus berkata, apa? Bertanya, apa itu kebenaran? Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Yunani, ya, bahasa asli Alkitab, kata kebenaran itu adalah aletheia. Sebagian kita tidak asing dengan kata ini, ada STT yang namanya STT aletheia. Aletheia maknanya adalah sebuah kebenaran yang nyata, yang tidak tersembunyi dan tidak berubah. Inilah aletheia. Kristus Yesus berdiri di hadapan orang Israel, ya, orang Yahudi di hadapan Pilatus untuk menunjukkan ia sendirilah kebenaran itu. Tetapi Pilatus yang mengadilinya menjadi ragu. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, namun dia terjebak antara kebenaran dengan tekanan politik. Ada tekanan massa ya, menginginkan Tuhan Yesus untuk dihukum. Dan akhirnya dia memilih untuk berkompromi.
Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus ditolak bukan karena dia memiliki kesalahan, tetapi karena manusia tidak berani menghadapi apa yang disebut dengan kebenaran. Yesaya 53 ayat 7 tadi mengatakan kepada kita, dia dianiaya tetapi dia tidak membiarkan dirinya ditindas, dan dia tidak membuka mulutnya seperti seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian. Kata tidak membuka mulut, Bapak Ibu sekalian, di sini menunjukkan sebuah kerelaan, ketundukan. Itulah yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada setiap kita. Ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Tuhan Yesus tidak membela diri seperti orang-orang terdakwa yang lainnya. Dia tidak panik, dia tidak kompromi. Dia hanya berkata, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Yesus tetap berdiri di dalam kebenaran meskipun ia tahu dia akan menuju kepada kematian. Dan Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Pilatus sudah dekat dengan kebenaran, tetapi dia tidak berdiri di dalamnya. Dia berdiri dekat Yesus yang adalah kebenaran itu, tetapi dia tidak tahu dia ada di sana. Yesus diam. Dia ditolak bukan karena dia bersalah, tetapi sekali lagi karena manusia tidak berani menghadapi apa yang disebut dengan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, ini adalah aksi Kamisan yang dilakukan setiap minggu oleh sekumpulan orang. Ya. Berdiri di depan istana, ya, tidak berbicara apa-apa, hanya memegang payung hitam. Aksi ini dimulai tanggal 18 Januari 2007. Dan di tanggal 5 Maret kemarin 2026 mereka sudah melaksanakan aksi yang ke-900. Bayangkan ya, 900 waktu pandemi kemarin pun walaupun gak banyak orang, mereka tetap melakukannya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang anaknya hilang di kerusuhan 98, yang suaminya dibunuh, tetapi kasusnya tidak jelas. Mereka orang-orang yang menuntut pengungkapan atas pelanggaran hak asasi yang berat. Bapak Ibu sekalian, mereka tidak berteriak, mereka tidak memaksa, mereka hanya berdiri untuk menuntut kebenaran. Dan bukankah seringkali kebenaran tidak mendapatkan jawaban? Dunia seringkali tahu apa itu kebenaran, tetapi dunia tidak selalu berani melakukannya. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bukanlah Pilatus, tetapi seringkali kita berada di posisi yang sama seperti Pilatus. Kita tahu apa itu kebenaran, namun kita memilih untuk aman. Di dalam kehidupan pribadi kita, dalam usaha kita, kadang kita harus dituntut untuk jujur, ya, walaupun kita mengalami kerugian. Beranikah kita bertindak demikian? Di dalam keluarga, ada kalanya kita harus mendidik anak di dalam kebenaran dan tidak memanjakan mereka demi kenyamanan dan kedamaian di rumah. Daripada ribut, ya udahlah, diturutin aja. Apakah itu menjadi pilihan kita? Di dalam pekerjaan, apakah kita berkompromi demi mendapatkan posisi? Dan di dalam pelayanan seringkali kita bergumul. Apakah kita menyenangkan manusia?
atau melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita berdiri di dalam kebenaran ketika kita menghadapi banyak tekanan? Dan apakah kita memilih untuk aman daripada kita memilih kebenaran? Tuhan Yesus berdiri teguh, dia diam di dalam kebenaran. Meskipun dia tahu dia akan dibawa kepada salib, dia teguh berdiri di sana, menyatakan dirinya lah sang sumber kebenaran itu. Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian, bagaimana Yohanes 18, peradilan yang dilakukan terhadap Kristus itu adalah nubuatan daripada Yesaya 53. Sesungguhnya Kristus itu menggantikan orang yang berdosa. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 39 dan ayat 40. Di situ Pilatus ingat bahwa di dalam perayaan Paskah biasanya mereka membebaskan, orang Romawi membebaskan satu orang tawanan bagi orang Yahudi. Maka Pilatus menawarkan Yesus atau Barabas. Mari kita lihat perbandingannya Bapak Ibu sekalian, Yesus dan Barabas. Yesus adalah guru. Dia adalah orang yang mengajar banyak orang dengan cerita-cerita yang luar biasa. Tidak hanya dia guru yang menarik khotbah-khotbahnya. Mungkin gak kayak khotbah saya ya, bikin ngantuk. Saya lihat dari sini ada beberapa yang sudah terlelap. Gak apa-apa ya, mungkin semalam ada lemburan. Saya sadar juga saya kadang berkhotbah itu bikin bosen Bapak Ibu. Ya. Yesus ceritanya menarik. Dia ambil perumpamaan-perumpamaan. Dia lihat apa di depannya bisa jadi pengajaran. Ya. Saya harus seminggu 2 minggu mempersiapkan khotbah. Tidak saja dia hebat di dalam mengajar. Dia seorang guru yang baik hati. Hatinya selalu tergerak dengan belas kasihan. Ada orang yang sakit disembuhkan. Yang meninggal dibangkitkan. Dia melihat ribuan orang kelaparan karena mengikuti dia. Dia kasih makan. Ya. Kalau saya mah bilang ke majelis ya, tolong ini jemaat pada lapar beliin makan. Terus majelis ngitung-ngitung, ini budgetnya cukup gak ya? Tuhan Yesus gak pikir budget. Karena dia tahu dia Allah yang berkuasa. Guru yang penuh kasih. Sementara Barabas, di situ dicatat di ayat yang ke-40, dia adalah seorang penyamun. Apa itu penyamun Bapak Ibu sekalian? Orang yang ngambil barang orang lain. Dia mengambil dengan paksa. Kalau perlu, orang itu dibunuh. Supaya aku dapat menguasai hartanya. Itulah penyamun. Yesus memberi Barabas. Masih pada tidur? Tuhan Yesus memberi Barabas mengambil. Dan Bapak Ibu sekalian, Yesus tidak hanya seorang guru yang baik. Dia tidak bersalah. Pilatus mencari-cari apa kesalahan Yesus. Gak ada kesalahannya. Sementara Pilatus lagi ya. Yang gak senyum artinya masih ngantuk. Sementara Barabas, dia adalah orang hukuman, orang yang berdosa. Guru yang baik,
yang tidak bersalah. Wah, botolnya yang ngantuk gitu ya. Dibandingkan dengan Barabas yang penyamun dan adalah orang berdosa. Dan Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu ini perbandingan yang seimbang enggak? Equal enggak? Enggak equal, berlawanan. Tetapi ketika diperhadapkan pada Yesus, salah ya, Yesus sebelah sini ya. Yesus dan Barabas. Benar enggak? Oh Bapak Ibu sana ya. Saya di sini soalnya. Antara Yesus dengan Barabas, siapa yang dipilih? Siapa yang dipilih? Barabas dibebaskan. Sementara Yesus menerima hukuman. Orang banyak yang tadinya mengeluhkan Hosana, Hosana, berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Yesus yang tidak bersalah, dia menerima hukuman. Inilah gambaran Injil. Seperti yang kita baca tadi di dalam Yesaya 53 ayat 7. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, ia tidak membuka mulutnya. Yesus tidak melawan. Karena dia tahu, dia menggantikan orang-orang yang berdosa. Dia mengambil tempat yang harusnya ditempati orang-orang yang dihukum. Orang-orang yang bersalah. Sementara itu, di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan dia ditikam oleh pemberontakan kita. Yesus menggantikan posisi kita. Dia mati untuk menggantikan kita. Dan sesungguhnya Yesaya 53 tentang hamba yang menderita itu digenapi oleh Kristus di dalam penderitaan dan kematiannya. Pada tahun 1941, tepatnya bulan Juli, pada masa Perang Dunia Kedua, di sebuah kamp konsentrasi Auschwitz, ada seorang tawanan yang melarikan diri. Pemerintah Nazi Jerman, para penjaga di kamp itu begitu marah. Karena itu mereka mencari secara random, secara acak 10 orang ya, untuk dihukum mati menggantikan tawanan yang melarikan diri itu. Dan Bapak Ibu sekalian, salah satu daripada tawanan yang dipilih itu ada orang Polandia bernama, itulah ya, saya susah bacanya ya. Bapak Ibu baca sendiri deh. Ya. Supaya ngantuk bangun, ini baca nih. Ya. Susah kan bacanya? Ya. Saya tanya ke Google juga, Google susah bacanya. Ya. Pokoknya inilah ya, si Bapak Francis gitu ya, saya panggil Francis saja. Si Bapak Francis ini dipilih dari 10 orang itu. Terus ketika dia mendengar namanya dipanggil, dia menangis. Oh, gimana dengan istri saya? Gimana dengan anak saya? Dia menangis. Karena dia punya istri dan anak. Sebentar lagi aku mau mati. Di tengah-tengah tangisannya, ada seorang pria maju ke depan. Namanya Maximilian Kolbe. Kalau ini saya bisa baca. Ya. Dia maju ke depan. Dia berkata, saya akan menggantikan dia. Maximilian Kolbe adalah seorang imam Katolik. Ya. Dia menggantikan Fransiskus. Bukan karena mungkin dia tidak punya istri dan anak ya, tetapi karena dia
mau menggantikan Fransiskus. Dan Maximilian Kolbe oleh gereja Katolik diberi kehormatan menjadi santo, orang suci. Karena dia mengorbankan dirinya demi seorang pria bernama Fransiskus. Dan Fransiskus tetap hidup ya, sampai sekarang. Menyaksikan bagaimana Maximilian Kolbe telah menggantikan dirinya. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ya, dalam peristiwa ini? Kolbe harus mati sementara Francis dia hidup. Ini bukan karena keadilan tetapi karena kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, itulah yang Kristus lakukan bagi setiap kita. Dia tidak mati demi satu orang, tetapi dia mati untuk seluruh dunia ini. Dia mati untuk Bapak, Ibu, dan saya juga. Dan Bapak Ibu sekalian, bukankah sesungguhnya setiap kita yang ada di sini diwakili oleh Barabas. Barabas itu mewakili diri kita. Barabas adalah gambaran daripada setiap kita. Barabas adalah orang berdosa. Anda dan saya adalah orang berdosa. Paulus mengatakan Roma 3 ayat 23. Semua orang, halo, semua orang telah berbuat dosa. Wah, ini kurang ayat hafalan ini ya. Sekolah minggunya harus lebih digenjot lagi ini ya. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya Bapak, Ibu, saya pun sebagai hamba Tuhan juga adalah orang berdosa. Dan sebagai orang berdosa, Roma 6 ayat 23. Apa? Yang pernah ikut upah dosa ialah maut, kematian, keterpisahan selama-lamanya. Orang berdosa itu layak menerima hukuman. Namun Kristus telah membebaskan kita. Dia telah menggantikan setiap kita. Bapak Ibu sekalian, bagaimana respon kita? Adakah kita bersyukur? Karena kita sadar sesungguhnya kita diselamatkan bukan karena kita layak. Tetapi sepenuhnya oleh karena kita menerima anugerah daripada Allah. Sebagai jemaat anugerah kita harus bersyukur. Nama gereja kita anugerah. Ya, kenapa? Banyak anugerahnya. Datang terlambat gak apa-apa ya. Santai aja kan. Kan namanya gereja anugerah. Ya. Belum doa berkat sudah keluar duluan. Gak apa-apa lah, pendeta kan manusia ya. Berkatnya juga ya belum tentu. Adakah kita sadar keberadaan kita di tempat ini semuanya ada anugerah daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, respon kedua selain rasa syukur. Adakah kita mau memiliki kehidupan yang penuh dengan pertobatan? Kita tidak mau lagi hidup sembarangan. Kita tidak ikut dengan keinginan kita sendiri. Kan harga yang Kristus berikan untuk menggantikan kita itu begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, siapkah kita berkorban bagi Kristus? Saya tahu ya,
Kalau hari Minggu cari parkir di sekitar Anugerah ini susah. Benar bukan? Buat saya mah gampang, saya mah jalan dari Irsat ya. Bapak Ibu saya tahu, bisa nggak datang lebih pagi supaya bisa cari parkir? Ya. Walaupun belum resmi ya, tapi ada pembicaraan di antara majelis wacana bahwa mungkin kebaktian jam 8 ini akan dimajukan setengah jam. Jadi jam 7.30. Supaya apa? Supaya yang nanti berikutnya itu gak buru-buru Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi ada perjamuan kudus. Saking buru-burunya kadang lupa pengakuan iman rasuli. Kemudian ada yang masukkan, udahlah jam 8 enak. Ya. Sepanjang weekday itu kan sibuk. Ya. Gak pernah bangun siang. Ya. Hari Minggu boleh bangun siang. Anak-anak sekolah Minggu jam 8 itu loh ya, belum pada datang. Nanti dimajuin tambah gak datang. Saya jamin Bapak Ibu, ya, dimunduri jam 9, tetap telat. Benar gak? Betul gak? Karena itu urusan hati. Ya. Saya tanya sekarang, kalau dimajukan jam 7.30, majelis lihat ya, setuju gak? Yang setuju angkat tangan. Ayo, yang gak angkat tangan lagi tidur kelihatannya. Ya. Atau yang gak angkat tangan sudah dibisiki sama majelis, jangan angkat tangan. Korban setengah jam apa salahnya sih? Demi kebaikan seluruh gereja. Karena banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Sorry ya majelis, ini di depan maksudnya saya ngelewati rapat majelis dulu ya. Pengorbanan sekecil apapun, tadi lagu kita tadi ya, itu tidak melebihi apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Maukah kita berkorban? Sekali lagi kita diingatkan melalui peristiwa Barabas dan Petrus dan Yesus. Sadarkah kita bahwa kita telah digantikan oleh Kristus? Kitalah Barabas itu. Harusnya kita yang mati di atas kayu salib, tetapi Kristus menggantikan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, apakah hidup kita dipenuhi dengan rasa syukur? Ya. Harusnya kita yang mendapatkan hukuman, tetapi Kristus yang menanggung hukuman kita. Orang yang paling sengsara di dunia ini adalah orang yang tidak bisa bersyukur atas hidupnya. Karena dia akan selalu mengeluh. Ya. Punya uang 1 juta ngeluh. Punya uang 1 miliar juga ngeluh. Karena apa? Karena tidak bersyukur. Karena tidak pernah merasa cukup. Hanya hati bersyukur. Itu kita bisa menikmati akan kehidupan ini. Karena kita tahu Kristus sudah memberikan yang lebih besar daripada apa yang kita miliki di dunia ini. Seorang pengkhotbah terkenal bernama Charles Spurgeon pernah berkata demikian. Kristus tidak mati untuk membuat kita nyaman dalam dosa, tetapi untuk membebaskan kita dari dosa. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen harusnya kita bersyukur karena hidup kita dengan anugerah. Ya. Kita mendapatkan keselamatan bukan karena usaha kita sendiri, tetapi karena Kristus memberikan anugerah itu. Kalau kita berdosa, ya, akuilah ya, dan engkau akan menerima pengampunan. Tetapi itu bukan berarti kita bisa dengan seenaknya sendiri tiap hari hidup dalam dosa. Ya. Tobat kumat, jadi tomat lagi ya. Tobat kumat.
Pertobatan sejati itu harusnya kita miliki. Karena Kristus mati supaya kita tidak berdosa lagi. Dan adakah Bapak Ibu sekalian kita mengalami perubahan hidup? Ya. Lagu kita bukan aku masih seperti yang dulu. Gak berubah, gak tobat-tobat. Tuhan ingin melihat ada perubahan hidup di dalam kita. Dia telah memerdekakan kita. Supaya kita tidak menjadi pusat daripada hidup kita. Tetapi karena Kristus yang menjadi pusat hidup kita. Refleksi terakhir. Apakah kita akan tetap hidup untuk diri kita sendiri? Kalau ada yang minta melayani, siapkah Anda untuk melayani? Ataukah kita siap hidup untuk Dia yang telah mati menggantikan kita? Mengakhiri renungan kita hari ini, mari kita memujikan lagu yang menyiapkan hati kita tadi untuk menerima firman Tuhan. Sebesar apapun. Karena sebesar apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak sebanding apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Semakin aku semakin aku mengerti betapa besarnya kasih-Mu. Semakin aku semakin aku menyadari tak mungkin ku dapat membalas kasih-Mu. Sebesar apapun kasih-Mu padaku, terlebih besar kasih-Mu padaku, pengorbananku di atas salib, curahkan darah-Mu, tebus dosaku. Sebesar apapun kasih-Mu padaku, tiada sebanding dengan kasih-Mu. Hanya ini Tuhan, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi, sebesar apapun. Sebesar apapun. Jadikan ini doa kita. Padamu terlebih besar kasih-Mu padaku, pengorbananku di kayu salib, curahkan darah-Mu, tebus dosaku. Sebesar apapun kasih-Mu padaku, tiada sebanding
dengan kasih-Mu, hanya ini Tuhan, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya lagu ini menjadi doa kami. Kami menyadari Tuhan, apapun yang kami lakukan demi Engkau tidak sebanding dengan kasih-Mu. Karena kasih-Mu begitu luar biasa. Dan kiranya melalui minggu sengsara yang akan kami lewati ini, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, kami boleh diingatkan kembali, Kristus sudah menggantikan kami. Dan kiranya Tuhan, kami berani menghadapi segala sesuatu, menghadapinya karena kami tahu akan kebenaran. Dan kiranya setiap kami juga ya Tuhan, siap berkorban, karena pengorbanan kami tidak sebanding apa yang telah Engkau korbankan. Engkau seperti domba yang disembelih, tidak bersuara, namun pengorbananmu berarti bagi kami. Dan kiranya kami menghargai setiap pengorbanan yang Kristus berikan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap berdiri, saya persilakan